perawatan pemasangan infus dan atau terapi cairan ya pada anak. Tujuannya pemberian terapi cairan ya, entah itu bisa resusitasi atau cairan kematan. Oke. Alat-alat yang diperlukan: set infus. Kemudian kalau misalnya ini ya bedanya, kalau pada anak itu set infusnya itu mikro, jadi dia ada jarumnya ya, jarum kecil nih ya. Ini namanya set infus untuk anak-anak, dia mikro ya. Kenapa mikro? Karena memang pembuluh darahnya kecil sehingga tetesan yang masuk itu harus lebih sedikit daripada orang dewasa. Kalau dewasa faktor tetesannya adalah 20 tetes per mili. Kalau anak-anak faktor tetesannya adalah 60 tetes per mili. Jadi pastikan set infusnya tepat. Oke, set infus. Kemudian aboket atau kateter intravena ya, IV kateter. Pada anak-anak biasa yang dipakai adalah yang ukuran 24 ya, 24G. Warnanya kuning ya. Kemudian apa ini? Tourniquet ya, plester, alkohol dan cairan ya. Cairannya jangan lupa tergantung dari order dokter ya. Jadi kalau misalnya yang diresepkan adalah cairan NaCl, maka NaCl yang dipakai. Pastikan kadar luarsanya masih panjang ya. Kemudian cairannya benar, NaCl atau sodium chloride for infusion 0,9%. Mana ini expirednya? Expired date-nya masih 2 September 2026, jadi masih lama, aman ya. Kemudian gunting plester, sarung tangan ya atau handscoon, backup, jangan lupa perlak pengalas ya, karena kita berhubungan dengan darah. Nanti kalau misalnya salah kan cecer tuh ya, iya darah semuanya ya. Oke, yang pertama kita lakukan apa? Biasa cuci tangan. Oke, sarung ya. Oke, masuk. Ya. Kemudian persiapan pasien ya. Pasiennya ditenangkan dulu, diinformasikan tetap ya, jelaskan kepada orang tua tujuan dari pemasangan infus ini. Kemudian ditenangkan dulu ya, seperti biasa, apa sih mainan dan lain sebagainya sampai dia oke, nikah gitu ya. Kemudian cari pembuluh darah vena yang paling distal. Jangan main tusuk sebelah sini aja, nggak boleh ya. Paling distal dulu, paling ujung dulu ya. Pembuluh darahnya paling ujung, kalau bisa dia lurus dan tidak bercabang. Kalaupun bercabang, pastikan menusuknya di area yang jangan di pasti percabangannya ya, tapi di bawahnya ya. Kemudian dia lurus ya, tidak berbelok gitu ya. Oke, kalau sudah siap pasiennya semuanya, kemudian kita pasang set infusnya dulu ya. Mana ya tiang infus kita ya? Nggak ada yang jalan ya tiangnya. Nah, di situ semua. Cari dong di lab KMP sebelah nih, ada kali. Kan cairannya dulu. Ya, pastikan ini klaimnya ini jangan di bawah karena susah nanti ya. Ini deketin ke chambernya ya. Ini deketin ke tabung ini.
Ya, deketin ke sini. Nah, kalau sudah deket sini, ini tinggal kita klem saja. Nggak ada ya? Ini tinggal kita klem saja, ya. Ini jangan dibuka-buka, ya. Ini jangan dibuka-buka. Udah siap aja nih, siapa yang mau infus? Hati-hati nih, nanti kedua bisa lagi. Dibuang ke sana aja, taruh di belakang. Oke, pastikan klemnya dekat dengan chamber, ya, dekat dengan tabung. Kalau sudah diklem, ini sudah diklem. Kemudian ingat ya, ujung ini nggak boleh disentuh, ya, nggak boleh disentuh-sentuh. Apalagi sampai geletakan, ya, nggak boleh, ya. Jadi ini tetap ditutup, harus tetap ditutup. Kalau sudah kebuka gini, kalau sudah kebuka gini, ini sudah on, ya, nggak boleh lagi. Apalagi udah kayak gini, kena ini nggak boleh, ya. Boleh, ini sudah on berarti. Jadi jangan dibuka-buka, lebih aman. Kita tutup aja seperti ini, ya. Kemudian tusukkan kepada cairan yang akan dimasukkan. Cairannya dibersihkan dulu. Kalau sebenarnya kalau masih tersegel gitu nggak usah di swab, ya, udah steril pasti itu. Oke, kalau sudah set, ini dikencet sampai cairannya kira-kira sebatas ini, ya. Oke, kemudian gantungkan. Nggak enak banget deh sarung tangannya kegedean. Ya, kalau sudah, nah ingat jangan dibuka-buka. Jelek banget sih. Jorok, ya. Ya, jangan dibuka-buka. Apalagi kopnya apa? Ininya kayak gini. Kopnya. Alirkan tuh, lihat. Nih, ya. Alirkan sampai dengan dia keluar di ujung sini, ya, di ujung jarum, atau sampai dia tidak ada udara. Oke, udah tuh, ya, udah keluar, ya, sampai di ujung, dan pastikan tidak ada gelembung. Terus ini kita klem. Set, perhatikan lagi, ya, perhatikan lagi, tidak ada gelembung, ya, semuanya mulus, tidak ada gelembung. Sudah, ini ditaruh dulu. Oke, sekarang kita ke pasien. Ih, adiknya pinter banget deh, tangannya udah dikepelin dulu. Banget deh adiknya nih. Pinjam ya dek, pinjam tangannya ya. Kita main aja sih, nanti sakit, jangan dibohongin. Bilang nggak sakit kok deh, nggak sakit kok deh. Bohong banget ya. Ya, sakit sedikit kayak digigit harimau, ya. Oke, ini ya, kalau misalnya mau narik ini jangan langsung straight gitu, ya. Ini kejepit, ya, kejepit, ya. Jadi kalau sudah diginikan, tangan kita masukkan satu, habis itu baru boleh kita tarik sekencang-kencangnya, ya. Nah, yang kejepit pasti tangan kita. Tapi kan bukan ke kulit anak, ya. Ya, kalau sudah kita tulis. Wah, sudah ketemu gitu, ya. Ini adiknya harusnya untuk saya. Oke, ketemu. Siapkan ID card-nya. Ini juga hati-hati, ujung yang akan masuk ke dalam vena itu steril, ya. Ini ujungnya yang mau masuk ke dalam vena steril. Jadi jangan gimana sih Bu? Menyebarkan kuman, ya, kontaminasi kuman. Ya, jangan khawatir. Ukurannya ukuran bayi. Ini sangat kecil. Kalian mau tahu yang ukuran 20 atau 16 warna biru? Udah pernah kan? Ada tuh, bandingkan. Ya, bandingkan. Segini katamu besar, segini tuh kecil banget. Itu udah paling kecil. Ada lagi yang warna pink yang buat transfusi. Gede.
Oke, jangan lupa ya, jangan lupa sebelum dicoblos-coblos atau dicari-cari, siapin semuanya dulu ya. Jangan sampai nanti udah gimana kok ini masih korek-korek. Ininya darahnya udah keburu kemana-mana. Jadi siapkan dulu. Ini satu yang agak panjang. Oke. Satu lagi panjang lagi. Kalau pada anak-anak biasanya kita pakai ini ya, papan ya, pakai papan. Kemudian setelah ini baru kita lipat. Di tangannya ini nggak bisa gini-gini ya, udah gini aja, ya lurus aja gitu. Kalau pada anak-anak biasanya pakai itu ya. Oke, sudah kita save alkohol. Pastikan ujung jarum yang lubang itu ngadepnya ke atas. Lubangnya ngadepnya ke atas. Jangan sampai ngadep ke bawah. Jangan ngadep ke kiri, jangan ngadep ke kanan. Ngadep ke atas. Oke, dilihat makanya ya. Oke. Kalau sudah, ini trik ya, ini trik. Kalau nusuk, usahakan kita pegangin yang belakang ini. Karena kalau cuman kita pegang gini doang, ini ketika nusuk akan kedorong ke belakang dan nggak akan masuk jarumnya ya, maka harus kita pegang ya. Nih, harus kita pegang, jadi baru kita tusuk. Pastikan jarum menghadap ke atas. Oke, tarik nafas tadi 1, 2, 3, nggak salah pinter. Ini kalau dia masuk, darah akan mengalir di sini ya, dia akan kelihatan warna merah di sini ya. Kalau sudah kelihatan warna merah, kita tarik sedikit ya. Lihat tangan saya itu, saya tarik itu satu tangan, seret ya, kita tarik sedikit, set. Kemudian sisanya kita masukkan, set ya. Baru kemudian kalau sudah ini kita lepas. Jangan dulu dilepas ini ya, jangan dulu lepas. Ini kita klem dulu pakai tangan, pakai jempol, set. Baru boleh kita lepas ya. Taruh di bengkok, ambil cairannya, set, masukkan, set, selesai ya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal alirkan saja. Nah ya, dia udah ngalir ya. Ini saking cepatnya dia, awas netes ya. Nah, kita atur alirannya. Kalau sudah ini biarkan saja, terus kita fiksasi. Ini fiksasinya nggak rapi, nggak nempel. Ada yang mau nyoba dulu satu? Tuh, Berto udah siap banget Bu. Kemarin belum pernah Bu. Kemarin belum pernah. Sama saya. Tuh sama ibunya Nur. Farel Bu. Ini saya Bu. Tuh Farel Bu. Udah. Farel Bu, Farel. Mau Farel juga. Ya. Nih Bu, Mau Farel juga. Ini pause dulu. cara ngitung tetesan infus. Ya, kenapa? Karena kalau pada anak itu kurang cairan, dia bisa dehidrasi. Kelebihan cairan, dia bisa mengalami pembengkakan pada paru-paru. Ya, jantungnya juga berat. Ya, jadi dia bisa OD. Jadi tetesan infus harus sesuai. Makanya kalau di anak itu kebanyakan kalau misalnya nggak bisa ngatur tetesan infus, kita pakai infus pump. Atau ya infus pump ya. Jadi bunyi dia, tit. Kalau misalnya dia habis, bunyi sendiri dia gitu ya. Jadi sudah ada alat ukurnya. Nah, bagaimana cara kita menghitung tetesan infus? Rumusnya Kali 60. kebutuhan cairan dikalikan 60. faktor tetesan dibagi waktu ya, dibagi waktu. Jadi contoh gini,
kebutuhan cairan pada anak itu dihitung menggunakan rumus apa? Baxter ya, lupa saya juga rumus Baxter ya. Kalau misalnya gini, 10 kg pertama dikalikan 100, 10 kg kedua dikalikan 50, sisanya ya atau 10 kg berikutnya dikalikan 20. Contoh, ada yang bawa pulpen ya? Contoh, seorang anak laki-laki dibawa oleh ibunya ke UGD dengan berat dengan keluhan misalnya ya mual muntah sebanyak 3 kali gitu kan. Setelah ditimbang berat badan anaknya kira-kira 25 kg. Berapa kebutuhan cairan anak ini dalam 1 hari atau 24 jam? Maka kita hitung tadi pakai rumus tadi. 10 kg pertama dikali 100 1000 ya kan, maka ini kan sudah diambil 10 kg, sisa berapa? 15. Nah, 10 kg kedua dikalikan 50 500 ya, sisa berapa? Sisa 5, sisanya dikalikan 20 jadi 100. Maka kebutuhan cairan pada si anak ini adalah 1600. Paham? Contoh lagi. Anaknya berat badannya 16 kilo. Berapa kebutuhan cairan dalam 24 jam? 1200. Iya kan? 1200 kan 66 kali 20 1200. Yang lain? 1050. 200 dari mana? 10 1300. 100 1066 10 kg pertama dikali 100.000, sisanya 6 kan masuk ke 10 kg kedua masih. Nah, dikali 50, 6 kali 50 300. Contoh lagi, anaknya berat badannya 35. Berapa kebutuhan cairannya? 35. 2100. Hampir. Salah. 2000. Jadi mental waktu. Ayo itu 15 kali 3 1800 Pikir ya. 10 kg pertama berarti 1000. Sisa 25. 10 kg kedua kali 50 500. Sisa 15 yang dikalikan 20 15. 300 kali 20 300. 1800. Bisa. Gampang lah ya. Nah, kalau sudah ketemu kebutuhan cairannya dalam 24 jam, maka kita bisa ngitung tetesan infusnya. Rumusnya adalah kebutuhan cairan kali faktor tetesan dibagi waktu. Misal kita ngitungnya dalam 24 jam. Ya, tadi misalnya anaknya kebutuhan cairannya berapa? 1200 misalnya. Ya, 1200 berarti 1200 dikalikan 60 dibagi waktu. Kita mau menghitungnya tetes per menit. Jadi waktunya harus dijadikan menit. 24 jam dikali 60 itu berapa? 1200. 1440 Nah, masa ada 1440 tetes? Dibagi 1200 kebutuhannya dikali faktor tetesannya berapa kalau anak? 60 dibagi 24 dikali 60 berapa?
berapa? 1200 bagi 24. 50. Nah, berapa? 50. Benar. 50 50 Oh, pakai TPM. cara itu. Ya. Ini dalam 24 jam. Ya, ini dalam 24 jam. Nanti kalau misalnya ini per 8 jam misalnya, ya tinggal dibagi 3 aja. Kan misalnya 1200 ini dalam 24 jam. Berarti kalau misalnya dalam 8 jam berapa? Tiap 8 jam berapa kebutuhannya? 1200 bagi 3. 400 ya. Nah, berarti kali 400. 400 dikali 60 bagi 8 dikali 60. Sama aja kan hasilnya? Ya, 50 TPM. Nah, itu adalah menghitung TPM-nya. Bu, terus gimana Bu? Kita ngitung nih. TPM itu kan tetes per menit. Dalam 1 menit berarti dia harus tetes 50 tetes atau 50 kali. Kalian bisa ngitung dalam 1 menit 50 tetes? Nah, biar gampang kita jadikan ke Detik. yes. Kita jadikan detik. Kalau misalnya 60 detik itu 50 tetes, maka 1 detik kira-kira ya 0, sekian. Atau misalnya setiap 3 detik itu berapa tetes? Jadi kita sederhanakan biar kita nggak kelamaan ngitung tetesnya ya. Misalnya 60 menit itu 50 tetes. Jadi kalau misalnya kita bagi 3 menjadi 3 detik ya. Ini dibagi 3 itu berapa? 20. Ya. 20. Berarti kalau 50 dibagi 20, 5 bagi 2 berapa? 2,5. 2,5. Iya. Dalam 3 detik itu netes 2 tetes setengah. Biar genep mungkin ya, biar genep kita genepin aja misalnya 3 tetes. Nggak bisa 50 bagi 3 nggak bisa ya. Misalnya 4 tetes, 50 bagi 4 berapa? 12,5. Masih koma ya. 5 misalnya ya, 5 berarti dibagi 10. Nah, dalam 6 detik itu 10 tetes. Jadi misalnya kita ngitung detik gitu kan. Tuh, 2, 3 gitu kan. Ini kita buka tetesannya tuh 2, 3. Ini kita hitung 6 tetes. Ya. Jadi seperti itu. Atau misalnya kalau orang dewasa kan pastinya akan lebih ini ya faktor tetesannya, karena faktor tetesnya 20 kalau dewasa. Kalau ini kan 60 ya, makanya kan biasa lebih banyak tetesannya. Oke, paham? Paham ya? Untuk hitung tetesannya. Sekarang kita pasang ya. Adik. Adik. Saya masih adik, Bu. Saya masih adik. Adik pinter banget. Saya 19 tahun kurang 2 bulan. Nanti di crop aja. 19 tahun. 19. Kan gua 2005. Saya gitu aja. Kamu 19 tahun? Iya. Ya ampun. Kok gini sih? Gini dong. Kayaknya dia ikut program Axel ya? Enggak ya? Enggak. Emang rata-rata umurnya segitu ya? Kecepatan TK-nya, Bu. Hah? Kecepatan Oh, kamu TK-nya. TK kamu 3 tahun? Iya. Oh, sumpah? Genggamnya gini ya, Dek. Tangannya, jempolnya di dalam. Panik. Hah? Boleh. Ngomong dong. Teman-teman lihat ya, ini pembuluh darah dia bercabang di sini. Maka kita nusuknya nggak boleh pas di cabangnya ya, boleh di bawah sini atau boleh di atas sini, oke? Oke. Satu gigi. Saya percaya
saya ya, Anda tidak punya penyakit menular, jadi saya nggak perlu pakai sarung tangan. Karena kalau pakai sarung tangan malah nanti justru ini apa namanya, sarung tangannya kebesaran. Rabies nih. Menggonggong. Dia rabies enggak, B aja. Iya lo orang belum ditusuk. Ingat-ingat ya, siapin dulu plester. Ade kemasan saset. Abis ini lu ber. Oke, mungkin teman-temannya bisa nyari pasangan satu-satu gitu ya, atau siapa yang mau ditusuk dan siapa yang menusuk. Pasangan hidup. Pasangan hidup. Ya, jadi harus bisa harus berani cari masing-masing. Oke, kalau saya bilang tarik nafas, tarik nafas. Videonya yang benar Dek. Tarik nafas. Tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. 1, 2, 3, pinter. Aduh ya maaf deh. Ini kayaknya ininya ya. Apa namanya? Jelek ya Bu? Jarumnya. Enggak pucat gitu. B aja. Mukanya kayak mayat hidup langsung pucat. Sorry. Emang harus diem, Bu? Enggak sih, cuman ini nggak ada darah yang Wah, nggak punya darah. apa karena Enggak ada darahnya saya. iya ya. Udah suci. Maaf ya, maaf saya, maaf. Ih, dicabut lagi. Dia obok-obok aja. Itu kalau kedalaman ngaruh nggak Bu? Apa saya? Agak ke Kalau bawah kali, Bu. kedalaman ngaruh nggak Bu? Agak ke sini lagi. Aduh, itu siapa Rel? Dia udah perawat profesional. Pajar ya gini, pajar aja. Tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Aduh, Enggak punya kok nggak ada darahnya Bu? Minum dulu coba Rel. Enggak ada. Ya. Kalau gitu Berto berarti. Ngumpet kali pembuluh darahnya. Maaf, tarik nafas. Itu udah harus di kaki. Takut deh gua. Di kanan kali, Bu. Harusnya sih masuk ya, soalnya dia nggak pecah. Meninggal besok dicari lagi Rel. Lagi malam bisa napas bisa. Oh ya, ini. Hidup opsional anjay. Rel, berhasil apa Rel? Kalau enggak gue ini kan. Itu jadi bengkak. Iya. Itu berbekas tuh jadinya. Nangis. Nangis. Saya mah enggak nangis. Ibunya enggak tega. Ibunya nggak tega tau. Ibunya nggak tega. Enggak mau masuk lagi besok. Nanti dipupuk. Pupuk tuh Lili. Nanti dipeluk. Pupuk. Lili, Rel. Cie. Kalau mau pupuk bilang aja. Sasinya Barel. Ini gimana? Gede banget. Aduh, Bismillah, tarik nafas dalam. silent guys. Dapat pasti. Harusnya dapat ya. Lo nggak punya darah lo nih, Rel. Darah biru. Ini apa namanya, pembuluh darahnya? Indah apa? Indah. Gue yang goyang nih. Kalau sudah keluar, kita buka dulu. Kirain nggak punya. Terus ini kita tarik ya. Ini kita tarik. Ini kita tarik sedikit. Berat banget. Baru kita masukkannya. Enggak. Awas itu keluar. Darahnya keluar dari. Gue baru lihat aja udah menyerah. Kalau sudah, Jangan digoreng, jangan digoreng. sebentar. Kemarin gitu. Abis itu beli pecel ya. Terbiasa disakitin sih. Let's go. Gue pingsan. Ini
kita tekan di sini. Oke. Ini kita tarik. Sudah. Kemudian kita ya, tapi emang darahnya ini enggak ini ya. Dikit ya, Bu. Harusnya sih kalau misalnya ini keluar ya. Keluar itu. Enggak deh. Masuk ya. Tapi masuk ya. Ya. Air zam-zam. Iya, kayak dingin gitu. Ya. Harusnya kalau misalnya darah sudah keluar di sini itu udah masuk ya. Iya, Bu, masuk. Dan kalau sudah masuk biasanya sih ini keluar ya, darahnya di sini harusnya tadi itu keluar. Berarti memang Farelnya kurang minum deh kayaknya. Iya, betul. Ya. Kalau dilihat dari ininya sih kental banget ya. Oke. Kalau sudah ya sudah, berarti tinggal kita fiksasi ya. Bu, jangan lepas gua pulang, Bu. Habisin rel dong. Habisin. Apa sekalian gini, sekalian saya ajarkan untuk AF infus ya. Iya, Bu. AF infus. Itu apa, Bu? Ditarik, cabut ya, nyamanya. Nyamanya. Oh, ada yang bisa? Enggak, itu kemungkinan karena efek obat-obatan atau mungkin dia sedang minum obat-obatan Kayak tertentu. ketarik. Ini nyangkut. Obat-obatan tertentu atau memang dia itu tadi ya bisa jadi kurang minum. Langsung minum segala di sini. Nah, kalau misalnya kita gini kan dia nggak bengkak, berarti dia masuk ya. Tapi kalau misalnya kita ini kan kemudian di sini dia benjol besar, sakit ya? Enggak. Dia benjol besar, nah berarti itu mungkin nggak masuk. Oke, sekarang kita AF ya. Kita AF ya, Dek. Lu pinter banget ya, Dek. Ini kalau AF kita matikan dulu, kemudian untuk anak kecil itu harus pelan-pelan ya. Jadi ini kita gosekkan dulu ke kulitnya biar dia tahu rasanya, oh ya dingin. Jadi jangan ujuk-ujuk dia kaget biasanya ya. Nah, kita basahi dulu. Kita basahi dulu semuanya, dibasahi dulu semuanya. Baru kita Kan gue penasaran. Tolong usah dibaca ini. Enggak. Dingin. Bohong itu Farel. Serius gue nggak bohong. Pain toleransinya tinggi banget ya. Jarum jam. Oke, kalau sudah ini disiapkan plasternya. Jarum jam. Siapin plasternya. Minum dulu lah. Jarum pentul. Minum dulu. Nah, baru kita afnya sama seperti mau nusuk ya. Jadi tarik nafas anak soleh, tarik nafas Anak satu. soleh. Masya Allah, anak ganteng. Good job, Adek. Adek hebat. Muslim atau non muslim? Fleksibel ya, Bu. Fleksibel. Mana aja bisa. Saya panggil anak soleh ternyata dia non muslim kan lucu ya. Udah. Soalnya dia bukan ya seperti itu.